Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok ada suaranya You Gotik? Kok Goti? Iya, maksudnya Google Suketi. Angelita Pak Yong. Kayak gitu kok Angelita, Angele kali, dah jangan ngecipris, saya mau ngajar dulu. Ya sudahlah. Emang saya dibuat untuk dinyinyirin kok, jadi tidak apa-apa. Tapi kamu nanti mau bantu saya kan? Iya, insya Allah nanti saya bantu semampu saya. Bersama saya dan Dex Goti alias Google Suketi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini kita akan membahas jujur merupakan cermin kepribadian seorang muslim pada pertemuan 1. Lah kok tidak memberikan motivasi dulu tuh Pak Yong? Ya sabar, ini baru mau dimasukin. Apanya Pak Yong? Ya motivasinya lah, baik anak-anak, ini adalah kompetensi dasar dan indikatornya. Dibacakan dong Pak Yang. Males dan ini adalah tujuannya, yang akan kita capai 5 tujuan, dan yang terakhir nanti kalian presentasi. Dah Goti, sekarang gantian kamu yang ngomong, capek Lah gurunya kan Pak Yong. Kok nyuruh saya, nanti dikira sabotase? Ya sudah, buruan jelasin. Baiklah adik-adikku. Kok adik-adik? Kalau Pak Yong ya anak-anak lah. Kan Pak Yong sudah tua. Hehehe. Ya dah lah, seterah kamu. Sebelum masuk ke materi, silahkan amati dengan seksama gambar berikut ini. Gambar pertama, ketika seseorang melakukan suatu kejujuran, maka hasilnya akan menjadi seorang yang sukses. Seperti pemilik Facebook, udah cakep, jujur, sederhana, sukses pula hidupnya. Namun ketika seseorang melakukan ketidakjujuran, maka dia akan mendapatkan siksa di dunia juga di akhirat. Kasihan kan? Makanya jangan ditiru orang seperti ini. Ini adalah contoh analisis gambar pertama. Silakan kamu analisis berdasarkan versi kamu. Jangan enjiplak, cobalah kamu memiliki inisiatif sendiri. Kamu kan anak yang kreatif, betul tidak? Ini contoh analisis untuk gambar kedua. Sebelum memulai materi, saya tanya dulu apakah kalian saat ini dalam keadaan sehat, masih waras kan? Silakan simak baik-baik penjelasan materi berikut ini. Masuk di tujuan pembelajaran yang pertama, yakni kalian harus bisa menjelaskan makna jujur dan hadis terkait. Jujur adalah dapat dipercaya sepenuhnya terhadap kamu karena kamu orang yang amanah. Seseorang akan merasa aman dan nyaman ketika memberi perintah kepadamu dan menitipkan sesuatu kepadamu. Jujur juga dikatakan sebagai as-sidqu, artinya adalah kebenaran. Lalu apa makna benar itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah apa yang dikatakan itu benar, adil, dapat dipercaya dan tidak bohong. Sedangkan lawan kata jujur adalah al-kitbu atau berbohong. Yang kedua tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah munafik. Al-kitbu itu asal katanya adalah kazaba, artinya bohong. Ketika kamu berbohong kepada dirimu sendiri maupun kepada orang lain, itu berarti layak kamu mendapatkan gelar kadhib. Makanya jangan suka berbohong, apalagi sama guru atau orang tua. Karena nanti kamu akan kualat sampai kamu bertaubat dan tidak lagi berbohong. Tanamkan pada diri kalian, saya bukan orang yang jujur, tapi setidaknya saya tidak akan berbohong. Pak Yong bangun, tolong bacakan hadisnya, mulut saya suka kesleo. Ganggu aja kauti. An Abdillahi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan
wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajulu la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ini adalah terjemahan dari hadis riwayat Bukhari. Silahkan kalian baca dan kalian pahami apa makna dari hadis tersebut dan apa yang bisa kamu ambil hikmahnya. Untuk isi dan makna dari hadis tersebut, sama Pak Yong sudah dianalisis tapi tidak semuanya. Kalian pasti memiliki pendapat tersendiri. Silakan pendapat kamu itu ditulis di lembar kerja. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian harus bisa membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 8 sesuai dengan makhorijul huruf. Tagihan pada tujuan pembelajaran yang kedua ini adalah secara individu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Silakan identifikasi untuk hukum bacaan yang lainnya. Diskusikan dengan kelompokmu. Semua lafaz yang belum teridentifikasi catatlah di lembar kerja. Ini adalah terjemahan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Silakan dari terjemahan tersebut kalian analisis untuk isi kandungannya. Carilah analisis selain yang akan saya sebutkan ini. Kemudian dari terjemahan yang sudah ditampilkan tadi, pastinya kalian menemukan isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Silahkan tuliskan analisis yang kamu temukan, analisis dengan baik ya. Kemudian ini adalah bahan diskusi yang harus kalian selesaikan. Untuk kelompok sudah ditentukan. Selanjutnya silahkan dibahas bahan diskusi tersebut. Untuk soalnya silakan baca sendiri. Saya sudah capek dikerjain sama Pak Yong, yang suruh ngajar saya yang dapat duit dia. Mana nggak pernah diajak ke mall. Emang tega Pak Yong ini. Terima kasih ya Angelitaku sayang, nanti sepulang dari sini saya masukin mall deh, kita bisa lihat-lihat baju di sana. Heleh, mending nggak usah Pak Yong. Biar saya tak nge-mall sama yang lain. Dasar Pak Yong nih pelit. Pak Yong, untuk kesimpulan Pak Yong saja. Soalnya mulutku udah maju nih, capek banget. Baiklah anak-anak, sekarang kita tarik sebuah kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari tadi, yang sudah dijelaskan oleh Google Suketi atau Angelita Suketi. Kita bisa menarik satu kesimpulan, bahwasanya jujur itu adalah antara hati, perkataan, otak, perbuatan sama. Itu namanya jujur. Jadi tidak ada yang diingkari dari suatu perjanjian, tidak ada yang diingkari dari suatu perkataan, tidak berbohong, benar. Itu namanya jujur. Dan untuk lawan katanya, ini adalah munafik. Munafik itu berarti orang yang ingkar, orang yang tidak sesuai antara hati dan perbuatan. Itu jangan sampai kamu melakukan hal tersebut. Sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.